Video ini membahas tentang asesmen relativitas. Jumlah soal yang dibahas ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 soal yang dibahas. Soal nomor 1, jika kalian berjalan dengan kecepatan 0,8 km per jam menyusuri lorong menuju bagian depan kereta api yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, maka berapakah kecepatan kalian relatif terhadap tanah? Di sini kita menggunakan rumus 7.3. V sama dengan V1 tambah V2. V1 berarti yang ini, 0,8. V2-nya 60. Jadi V 0,8 ditambah 60. Hasilnya 60,8 km per jam. Selanjutnya nomor 2, cahaya membutuhkan waktu untuk merambat sepanjang lintasan dari satu titik ke titik lainnya. Jika jalur ini terlihat lebih panjang karena gerakan, apa yang terjadi dengan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jalur yang lebih panjang ini? Di sini kita menggunakan rumus kecepatan. V sama dengan S atau jarak dibagi T atau waktu. V ini menyatakan kecepatan cahaya atau C. Jadi C sama dengan S per T. Kemudian T pindah ke sini. Jadi diperoleh C kali T sama dengan S. Dari sini kita peroleh kesimpulan waktu T berbanding lurus dengan jarak S. Seperti ini. Waktu T berbanding lurus dengan jarak S. Arti dari berbanding lurus seperti ini. Semakin besar waktu T, maka semakin besar jarak S. Dan sebaliknya, semakin kecil waktu T, maka semakin kecil jarak atau S. Nah, di sini apa yang terjadi dengan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jalur yang lebih panjang? Ini berarti jaraknya makin besar. Berarti yang ini. Semakin besar jarak, maka semakin besar waktu. Jadi jawabannya, waktu yang dibutuhkan semakin besar. Nomor 3, sebuah roket A berkecepatan tinggi dilengkapi dengan sumber cahaya yang berkedip. Jika frekuensi kedipan yang terlihat pada roket B yang bergerak mendekat roket A pada jarak tertentu adalah 2 kali frekuensi kedipan, maka yang A berapakah perubahan periode selama waktu antara kedipan? Ini jawabannya setengah. Karena seperti ini, hubungan frekuensi dan periode saling berlawanan atau berbanding terbalik. Jika frekuensinya digandakan, maka periodenya menjadi setengahnya. Dan di sini hubungan frekuensi dan periode saling berlawanan. Secara matematis rumusnya periode sama dengan T sama dengan 1 per F. T ini periode, F frekuensi. Nah, kemudian pada soal, misalkan frekuensi sumber cahaya yang berkedip roket A, FA. FA dimasukkan ke sini. Maka periodenya TA sama dengan 1 per FA. Kemudian frekuensi roket B adalah 2 kali frekuensi kedipan. Ini berarti FB sama dengan 2FA. Maka periode FB TB sama dengan 1 per FB. FB-nya sama dengan 2FA. Jadi sama dengan 1 per 2FA. Kita lihat 1 per FA. Ini sama dengan yang ini, TA. Jadi sama dengan setengah TA. Jadi di sini periodenya menjadi setengahnya. Kemudian yang B, apakah periode ini konstan jika kecepatan relatif konstan? Jawabannya ya, konstan. Ya, tetap konstan. Pada gerakan roket yang tetap, seseorang hanya merasakan separuh periode antara kilatan yang frekuensinya 2 kali lipat. Sama seperti yang ini. Kemudian yang C, apakah periode ini tetap jika gerak dipercepat? Jawabannya tidak. Tidak konstan. Jika gerak dipercepat, maka situasinya akan berbeda. Jika sumber dipercepat saat mendekati roket, maka setiap kilatan berturut-turut memiliki jarak tempuh yang lebih pendek dan frekuensinya yang lebih tinggi, tapi periodenya berkurang. Selanjutnya nomor 5, seorang penumpang di bus ekspres antar planet yang melaju dengan kecepatan 0,99 c membutuhkan waktu tidur siang selama 5 menit menurut arlojinya.
Tunjukkan bahwa tidurnya dari sudut pandang planet tetap berlangsung selama 35 menit. Di sini kita menggunakan rumus dilatasi waktu. Rumusnya T sama dengan T0 dibagi akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. T0 berarti yang ini, 5 menit. Jadi T0 5, kemudian V-nya yang ini, 0,99C. Maka V kuadrat berarti yang ini dikuadrat, 0,99C kuadrat. Ini sama dengan 0,99C kali 0,99C. Kemudian C kali C kuadrat. Artinya bisa coret. Kemudian 0,99 kali 0,99. 0,9801. 1 kurang 0,9801. 0,0199. Akar 0,0199. 0,141. 5 dibagi 0,141. 35,4. Ini dibulatkan menjadi 35. Jadi sama seperti yang ini.